Assalamualaikum, halo Sobat Visipol, apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik. Walaupun akhir-akhir ini cuaca itu kadang siangnya panas, sorenya hujan. Nah, sebelumnya kenalin aku Najla yang akan mengisi podcast kali ini. Podcast ini merupakan salah satu program kerja dari BEM Visipol Divisi Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yang berupa wadah untuk memberikan inspiratif mengenai budaya, olahraga, dan kepemudaan. Nah, untuk topik podcast kali ini adalah sharing inspiratif bersama mahasiswa berprestasi Visipol. Nah, di sini aku tuh nggak sendiri. Aku ditemenin sama narasumber yang super duper keren banget. Boleh perkenalan dulu Kak Hilma. Halo Kak Hilma. Halo, tadi namanya siapa ya? Najla ya? Iya. Oke, aku perkenalan diri ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Saida Ilmanisa dari Prodi Hubungan Internasional angkatan tahun 2020. Nah, jadi teman-teman, Kak Hilma ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dari Visipol. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih pemilihan mahasiswa berprestasi itu apa? Nah, jadi pemilihan mahasiswa berprestasi atau disingkat Pilmapres itu tuh sebuah ajang kompetensi antar mahasiswa untuk dapat terus mengasah daya pikir dan kemampuan mereka. Nah, jadi di sini aku sama Kak Hilma beberapa menit ke depan bakal ngobrol-ngobrol terkait Pilmapres itu sendiri. Jadi di sini aku udah siapin beberapa pertanyaan mungkin bisa membantu teman-teman Visipol yang mungkin tahun depan pengen ikutan Pilmapres itu sendiri. Nah, jadi Kak, buat pertanyaan pertama, Kakak boleh jelasin Pilmapres itu apa sih? Terus tahapannya itu ada apa aja? Oke, terima kasih Najla. Aku izin menjawab ya. Jadi Pilmapres seperti yang udah disebutin tadi Najla, bahwasanya salah satu ajang kompetisi untuk seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mengasah daya pikir mereka gitu, daya tahan mereka untuk berkompetisi secara baik gitu terkait pengetahuan-pengetahuan yang mereka udah raih selama beberapa semester sebelum mereka masuk ke Pilmapres gitu. Terus untuk tahapannya itu ada apa aja Kak? Nah, tahapannya itu ada 3 tahapan. Jadi pertama itu seleksi tingkat jurusan, kemudian tingkat fakultas, dan terakhir adalah tingkat universitas. Namun tahun ini itu dari tingkat jurusan atau tingkat prodi itu nggak ada, jadi langsung lewat fakultas. Jadi nanti siapapun bagi teman-teman yang berminat langsung aja daftar, nanti daftar di tingkat fakultas, kemudian nanti diseleksi tingkat fakultas. 3 orang terbaik dari fakultas akan naik ke tingkat universitas gitu. Berarti buat tahun-tahun kedepannya juga nggak ada per jurusan ya, langsung ke fakultas. Ya itu tergantung biasa. Jadi kayak dari Visipol Tergantung. sendiri tuh tergantung karena 2 tahun yang lalu itu ada beberapa. Ada. Hanya karena melihat sebenarnya tuh kayak permasalahannya apa ya? Mungkin 2 tahun belakangan ini dari angkatan 19 sampai angkatan 2020 tahun ini tuh peminatnya Pilmapres itu sangat minim banget gitu, masih kurang. Padahal sebenarnya teman-teman itu I do believe gitu kalau teman-teman punya kompetisi yang punya bakat yang sangat luar biasa. Hanya yang interest, yang tertarik untuk mengikuti Pilmapres ini cuman beberapa aja gitu. Oh ya, berarti hanya orang-orang terpilih nih yang tahu kalau Pilmapres sebenarnya justru mengasah kemampuan teman-teman loh buat dari ilmu yang udah didapatkan di semester-semester sebelumnya. Ya, betul Nah, sekali. selanjutnya Kak, mungkin bisa dijelaskan kenapa akhirnya Kakak tuh memutuskan buat ikut Pilmapres tersebut? Karena pasti tahapannya tuh panjang, terus ya gimana Kak? Oke. Sebenarnya ya benar banget sih karena jadi disclaimer dulu nih sebelum aku jawab. Jadi sebenarnya kenapa banyak mahasiswa UM ya, sebenarnya bukan Visipol aja tapi kebanyakan gitu dari teman-teman aku juga dari beberapa fakultas dan jurusan yang aku kenal gitu di organisasi. Sebenarnya mereka punya kompeten untuk mengikuti Pilmapres
jauh masih banyak yang jauh lebih keren gitu dari aku. Hanya permasalahannya itu biasanya mahasiswa itu malas untuk membuat gagasan kreatif. Jadi di Mapres sendiri itu ada pembuatan gagasan kreatif selain dari video bahasa Inggris, kemudian capaian unggulan, lomba-lomba dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satunya adalah terkait dengan gagasan kreatif. Kebanyakan orang itu nggak kebanyakan orang sih, sebagian gitu ya, mungkin kurang berkenan untuk mikir lagi. Soalnya kan kalau kita buat proposal gagasan kreatif itu ibarat ya udah mungkin kayak kita kerja paper, ikutin timelinenya, instruksinya gitu terkait mungkin dari kepenulisannya dan lain sebagainya. Nah, kenapa aku mau ikut ajang Pilmapres ini? Karena aku ngerasa bahwasanya aku ingin memberikan sesuatu yang baru untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi selama sepak terjangku aku di kuliah, selama di UMY, kayak apa sih, UMY udah kasih aku banyak, kasih ilmu, kasih pengalaman yang sangat luar biasa dari dosen-dosen dan setiap orang yang aku ketemui. Nah, selepas aku menjadi alumni nanti, apa yang aku akan berikan ke UMY gitu. Paling tidak aku bisa mengaktualisasikan diriku gitu. Terus terkait juga kayak mengukur parameter diri gitu, kayak dari semester 1 sampai semester 5 kemarin itu aku udah ngapain aja nih, mungkin udah punya lomba di bidang apa nih, udah punya ketertarikan dalam bidang apa. Nah, melalui ajang Pilmapres ini, itu yang aku rasa penting untuk bagaimana nantinya aku itu bisa bisa mengukur parameter diriku, mengukur kapabilitas diriku. Aku udah sejauh ini nih gitu, udah bisa, kayak bisa mengukur diri, kayak aku udah kapabilitasnya itu mungkin segini, kemampuannya segini gitu, biar nanti kedepannya bisa lebih baik lagi gitu sih. Iya. Nah, jadi kan kakak tuh kayak ngasih gagasan atau berpikiran kreatif untuk ngasih perubahan buat UMY. Nah, kemarin tuh pas Pilmapres kakak ambil gagasan kreatif atau produk inovatif apa sih? Terus abis itu kenapa kakak kepikiran buat ambil itu? Oke, teman-teman semua, teman-teman Visipol ya. Aku kemarin untuk gagasan kreatif itu ambilnya tentang terkait pendidikan anak pinggiran yang ada di salah satu daerah di kotaku, tepatnya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Mengapa aku ambil demikian? Karena aku rasa nanti nih pendidikan ini kan sebenarnya lingkupnya banyak ya. Nanti aku akan mungkin jelasin dikit gitu. Nah, bahwasanya aku ngerasa pendidikan sekarang di Indonesia pasti banyak banget ya permasalahannya, kayak nggak surut teratasi sampai detik ini gitu. Walaupun berbagai elemen-elemen pemerintah, kemudian stakeholder dan juga organisasi udah ikut serta, tapi pasti masih aja kita menemukan gap gitu atau celah di beberapa daerah, khususnya itu daerah-daerah terpencil yang mungkin belum terjamah oleh pemerintah. Nah, aku tuh inisiatif gitu, kayaknya boleh nih kayak aku coba menggagas terkait pendidikan khususnya anak-anak pinggiran, karena kan anak-anak pinggiran yang kita ketahui itu mereka yang tercerabut dari lingkungannya. Kebanyakan mereka bukan nggak mau bersekolah, belum bisa bersekolah karena faktor ekonomi gitu. Jadi aku ambil tentang pendidikan. Nanti dari situ aku menggagas kayak menggiatkan kembali gitu, karena udah ada satu komunitas di Kendari namanya Gerakan Kendari Mengajar untuk nanti mengakomodasi anak-anak untuk bisa mereka tuh dapat akses pendidikan yang layak, yang merata. Nah, nanti ada kaitannya sama pendidikan moral, karena aku ngerasa bahwasannya tuh permasalahan bangsa itu sayangnya sekarang ini kayak mungkin kita ikut westernisasi ya, dan ikut dengan adanya gaya hidup barat, tapi yang aku rasa paling penting itu adalah pendidikan moral. Pendidikan akhlak itu sangat penting banget, yang mana kayak aku ngerasa bahwasannya masih banyak orang yang belum aware gitu, yang belum sadar terkait berapa urgensitasnya pendidikan moral ini gitu. Jadi nanti aku akan kombinasikan terkait gimana sih anak-anak pinggiran di Kendari itu mereka bisa dapat akses pendidikan yang baik terkait intelektualitas, namun nggak intelektualitas aja, tapi juga bagaimana untuk membentuk moral dan karakter mereka agar nantinya tuh
orang itu bukan cuman sekedar cerdas atau pintar, tapi mereka itu memiliki etika dan akhlak yang aku rasa saat ini tuh masih minim, masih kurang untuk generasi bangsa saat ini gitu. Bahkan terkadang ada yang apa ya, kayak udah tinggi ya, ternyata dia tuh moralnya masih minim. Kan Pak Habibie pernah bilang, kalau aku nggak salah, percuma kamu pintar, IQ-mu setinggi apapun, kalau kamu nggak punya akhlak atau etika itu sangat penting. Karena dalam Mahfuz itu tuh pernah disebutkan al-adabu fawqal ilmi, adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Jadi percuma kamu mau pintar ngalahin siapa yang paling pintar, katakanlah siapa, Albert Einstein atau siapapun itu ya, tapi kalau kamu nggak punya adab atau ilmu etika, itu yang sangat penting bagiku, menurutku. Karena mendingan kita menjadi orang yang biasa, yang mungkin kita bukan termasuk orang yang berpengaruh, kita juga mungkin bukan orang yang pintar banget, yang sederhana, tapi memiliki etika itu jauh lebih penting, kataku lebih istimewa lah ya, daripada yang cuman pintar tapi nggak punya akhlak atau moral gitu, mesti minim lah ibaratnya gitu. Keren banget teman-teman. Kak Hilma bisa ngangkat tentang pendidikan terpinggir di mana Kak? Di Kendari, di Sulawesi Tenggara. Dan itu tuh bukan pendidikan akademik aja, tapi pendidikan moral. Karena banyak ya kita lihat saat ini tuh yang dia udah pinter tapi ternyata adabnya masih kurang gitu kan. Jadi super duper keren banget. Pantesan ya kakaknya ini bisa sampai juara 1 ya Kak? Juara 3 di juara 1 di Visipol, juara 3 di UMB. Itu keren banget loh teman-teman. Kayak mungkin bisa nih teman-teman yang mau ikut jejak ya Kak Hilma, bisa segera daftar Filmapres tahun depan ya. Nah, kakak boleh nih kasih tips buat teman-teman Visipol yang mungkin tahun depan pengen ikut Filmapres, atau karena dengar pengalaman kakak nih jadi pengen ikut Filmapres tahun depan. Apa aja nih tipsnya? Terus kayak kira-kira nih kendala kakak pas waktu ngambil gagasan itu tuh apa sebelumnya? Jadi yang jawab yang mana dulu nih? Yang kendalanya dulu. Kendalanya sebenarnya itu kemarin karena ini kan namanya gagasan kreatif, jadi kita dilatih critical thinking gitu teman-teman. Jadi kayak gimana sih adanya SDGs di Indonesia ini yang menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yang kita itu sebagai pemuda harus ikut berpartisipasi, membantu gitu terkait permasalahan yang ada di Indonesia. Nanti kita ambilkan terkait 17 tujuan pembangunan berkelanjutan itu, nanti kita pilih. Nah, sebenarnya dalam GK ini kita dilatih gitu gimana kita bisa menemukan sebuah solusi terkait permasalahan yang ada. Jadi tergantung teman-teman interestnya kemana, misalnya mau ke gender, pendidikan, atau kelaparan, kemiskinan, atau sustainable, apapun itu. Nah, kemarin ya kendala di aku itu karena gagasan aku buat itu sebenarnya udah ada itu komunitasnya, hanya aku itu perlu gitu ngerasa melihat ada kayak yang kurang pas dalam komunitas itu, makanya aku angkat kembali, kemudian aku padukan dengan unsur budaya suku Bugis yang ada di Kendari. Karena aku ngerasa kayak pendidikan moral itu sebenarnya dibentuk bukan hanya dari adanya yang ada sekarang, hidup sekarang, budaya sekarang, tapi sebenarnya dari pendidikan moral itu dari budaya, dari tradisi adat istiadat. Nah, salah satunya itu suku Bugis. Nah, karena itu sangat penting, kayak pasti ada nilai-nilai terpenting kayak etika, kemudian rasa malu, kemudian gimana kita memiliki harga diri, martabat dalam budaya-budaya tradisi. Apalagi Indonesia terkenal kan negara yang memiliki banyak banget budaya multikultural banget gitu. Jadi saya rasa ini penting gitu untuk ada kaitannya dengan pendidikan moral gitu. Jadi pokoknya di Filmapres ini kita diasah lah gimana sih problem solvingnya gitu. Ya, dan benar. kakaknya ini keren banget, dia bisa menyelesaikan masalah itu walaupun sempat terkendat gara-gara udah ada ya sebelumnya, tapi dipadukan dengan budaya di tempat tersebut, yaitu suku Bugis gitu. Nah, balik ke yang tadi yang belum sempat terjawab, boleh kasih tipsnya nih Kak buat teman-teman Visipol yang tahun depan pengen ikut Filmapres, atau karena dengar pengalaman kakak jadi pengen ikut Filmapres?
Oke, sahabat Visipol semuanya, aku cuma mau bilang pokoknya karena ini setelah tahun ini adalah udah masanya teman-teman semua, untuk adik-adik semua, pokoknya teman-teman semua, aku yakin bahwa teman-teman itu punya banyak minat, bakat, punya banyak apa ya? Keunggulan dari setiap pribadi teman-teman. Jadi kataku manfaatkan sebaik mungkin dan tetap apa ya, kayak tips and tricksnya itu kayak kita harus konsisten, karena aku ngutip dari kata Pak Faris Al-Fadat, ya teman-teman pasti semua udah kenal kan, kita tuh harus memiliki soft skill dan juga persistence atau daya juang, karena aku ngerasa juga benar banget, sebagaimana aku juga karena pernah pondok, jadi beberapa nilai kehidupan yang aku bawa sampai saat ini itu ada 3. Itu ada Adiko, Al-Itqan, sama Al-Jiddiyah. Jadi kita harus mempunyai integritas, profesionalisme, dan juga kita harus apa ya, memiliki nilai-nilai yang baik gitu. Dan ya itu syaratnya itu, kayak teman-teman harus tetap bersinergi kembali, memanfaatkan kesempatan teman-teman untuk berkuliah di UMY dengan memaksimalkan potensi yang ada, yang kemudian teman-teman itu bisa manfaatkan sebaik mungkin, salah satunya dengan mengikuti ajang Pilmapres ini. Karena I do believe gitu teman-teman, dengan mengikuti Pilmapres ini pasti teman-teman akan jauh berbeda dengan teman-teman yang mungkin belum berkenan mengikuti Pilmapres, padahal dia memiliki banyak keunggulan gitu. Karena dengan mengikuti Pilmapres ini aku ngerasa gitu, kita punya relasi, selain relasi baru ya, ilmu baru, kita punya perspektif dari jurusan-jurusan yang lain juga gitu. Dan ya tips and tricksnya apa ya, pokoknya teman-teman tetap ini sih, tetap satu ya, apapun itu sebenarnya dalam kehidupan itu ya, jadi kayak kita tuh punya 3, jadi kita harus konsisten, sabar, sama terakhir itu kita tinggal tawakal. Karena perihal apapun yang kita laksanain di dunia ini gitu, boleh teman-teman mau ikut UKM, teman-teman ada kegiatan, teman-teman ada kepanitiaan, itu semuanya adalah bagian dari proses yang sangat mahal harganya. Nah, perihal hasil itu cuman hanya bonus gitu. Tapi bagaimana kita di sini bisa menikmati segelintir proses yang kita lakuin, dan dari proses itu kita akan merasa kita terlatih, bagaimana kita dilatih sabarnya, daya juangnya, daya kuatnya, dan hasilnya hanyalah bonus gitu. Jadi teman-teman, ini tipsnya harus kita highlightin lagi, kalau ada 3, ada sabar, konsisten, dan tawakal. Mau apapun itu, nggak hanya ke Pilmapres doang ya, kayak ke sehari-hari kita, kayak mau kita ikut apa tadi, UKM, atau mungkin kepanitiaan, atau mungkin nanti bakal skripsian, proposal, itu tuh semua bakal berhasil kalau dari 3 itu tipsnya dari kakak, dari sabar, konsisten, sama tawakal. Keren banget ya guys, gak kerasa nih aku udah ngobrol sama Kak Hilma selama 15 menit. Gimana nih Sobat Visipol, habis dengar pengalaman dari Kak Hilma, tertarik buat ikut Pilmapres tahun depan? Nah, buat teman-teman yang punya masukan untuk topik podcast selanjutnya, bisa langsung kirim ke sosial media BEM Visipol. Dan sampai jumpa di podcast KPO di episode selanjutnya. Bye-bye.